Hai guys, balik lagi di Prince Room. Nah, kali ini tuh aku mau ngebahas tentang banyak tuh anak-anak Tuhan, orang Kristen. Itu tuh mereka tuh kepahitan dengan orang-orang Kristen juga gitu, dan akhirnya mereka lebih pilih menjauh. Oke, sebelum aku lanjutin, jangan lupa kalian subscribe. Hai guys, buat kalian yang nggak tahu siapa aku itu Evelyn, Christian Content Creator. Kalian bisa klik link di atas siapa aku untuk lebih detailnya. Kalau kalian malas buka-buka, kayak aku jelasin secara pendek aja ya, secara singkat. Jadi aku itu Christian Content Creator dan I'm not a pastor. Jadi aku senang banget menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Gak tahu nanti ke depannya Tuhan meminta aku menjadi pastor, aku gak tahu. Karena belakangan memang aku ikut kelas khotbah gitu. Dan gak tahu nanti ke depannya apakah akan menjadi pastor atau tidak gitu kan. Terus apalagi ya. Nah sekarang tuh aku lagi pengen ngebahas tentang banyak banget gitu anak-anak Tuhan. Aku suka banyak banget DM yang masuk ke dalam Instagram aku. Itu mereka tuh kecewa dengan orang-orang Kristen. Mereka tuh, aku gak mau ikut komsel, aku gak mau bergaul dengan anak-anak Tuhan gitu, karena mengalami kekecewaan dengan anak-anak Tuhan gitu. Dan juga lingkungan aku pernah mengalami lingkungan aku juga seperti itu tuh gitu. Bahkan mereka pada bilang, udahlah jangan cari-cari yang orang Kristen, anak gereja gitu, belum tentulah baik, kita cari aja orang-orang yang di luar Tuhan, karakternya juga baik gitu. Nah di sini aku bagiin tips gimana caranya supaya kalian itu nggak menjauh dari lingkungan perkumpulan orang dalam Tuhan gitu. Tips yang pertama, biarin Tuhan ngebentuk kalian gitu. Tuhan itu ngizinin masalah terjadi, termasuk orang-orang lingkungan gereja itu ada kemungkinan kalian dibikin kecewa dan kesal sama mereka gitu, karena ya semua itu manusia gitu guys. Bahkan selevel pastor atau gembala pun ada hal-hal yang bikin kamu kecewa dan kesel gitu kan. Kalian sering denger kan cerita sana sini gitu kan ya, karena mereka itu adalah manusia. Ingat, mereka itu manusia guys, sama kayak kalian gitu. Tapi mereka memang orang yang dipilih sama Tuhan, tapi bukan berarti mereka itu malaikat gitu. Mereka sama kayak kita semua yang napak bumi. Kalau kalian merasa, oh teman gereja gue gak bener, oh leader komsel gue gak bener, oh pastor gue gak bener, gembala gue gak bener, kalian doain, oke? Sometimes Tuhan tuh suka ngizinin itu terjadi supaya ngebentuk kita. Tuhan itu punya tujuan dalam kehidupan kita, ngadapin masalah gitu. Karena Tuhan tuh pengen kita tuh sempurna kayak dia, supaya kita tuh jadi lebih dewasa, baik secara perkataan, pikiran, tutur kata, semuanya ya. Tutur kata mah sama aja ya. Ya, pokoknya perkataan, tindakan juga, oke? Gitu, jadi jangan mau kalah dengan namanya iblis. Iblis tuh suka gini loh. Mereka tuh suka pakai orang-orang yang di dalam Tuhan untuk kita tuh jauh daripada Tuhan, apalagi kita pengen banget dekat sama Tuhan gitu. Pokoknya kerjaan iblis itu mencuri, membunuh, dan binasakan gitu. Jadi kalian jangan mau kalah, kalian harus lawan itu semua, karena tujuannya dia itu membunuh sukacita kita gitu, dengan cara orang-orang di dalam Tuhan gitu. Mencuri sukacita, membunuh iman kita gitu. Terus sudah gitu mencuri, membunuh, membinasakan supaya kita jauh daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita meninggal, kita tidak selamat gitu, karena keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus gitu. Jadi kalian ingat, semua manusia itu berdosa. Aku sendiri pun juga pernah gitu ngalamin hal-hal yang anak-anak gereja, anak teman pelayanan, aku pernah ngalamin hal seperti itu. Aku itu dibilang aku gak sedekat dengan orang-orang dalam Tuhan. Aku gak dekat sama Tuhan. Aku sampai dikatain gitu. Pada saat aku baru
baru mengenal pribadi Tuhan gitu. Dan cara tips yang kedua, kalau kalian mengalami itu, kalian curhat sama Tuhan gitu. Kalau kalian bete banget dengan teman-teman komsel kalian gitu, teman-teman gereja kalian, atau bahkan pastor kalian sendiri gitu, kalian curhat sama Tuhan, ngomong sama Tuhan gitu, doainlah mereka ini supaya hidup mereka dipulihkan gitu. Kalau kamu mengalami kekecewaan ini, karena itu yang bisa ngerti keadaan kamu itu cuma Tuhan gitu. Oke, kalian ngomong sama Tuhan, kalian curhatlah sama Tuhan. Aku sendiri juga pernah ngalamin dikecewain sama teman sepelayanan aku, and then aku ngomong sama Tuhan, aku bilang ke Tuhan, Tuhan apa benar ya gue nggak sedekat dengan Tuhan gitu, dari apa yang kayak temen aku bilang gitu. Terus nggak sengaja tuh Tuhan tuh tiba-tiba pakai temen aku yang lain ya, tiba-tiba aku padahal lagi mikir, lagi diam gitu, tiba-tiba dia ngomong, Ci, dia manggil aku Cici kan, Ci, yang tahu deket Tuhan apa enggak itu cuma Tuhan, bukan orang lain gitu. Jadi Cici jangan ambil pusing ngomongan orang gitu, kayak gitu. Terus apalagi ya, aku juga pernah ngalamin hal-hal yang kecewa dengan anak-anak komsel gitu. Terus ya aku curhat sama Tuhan gitu, kenapa sih ini anak nyebelin banget gitu ya. Singkat cerita, nggak tahu gimana Tuhan bisa pakai cara akhiran dia bisa tiba-tiba keluar dari komsel itu. Padahal gue punya pikiran apa gue keluar gitu ya, karena kesel, tapi kan gue nggak boleh, sikap gue kayak anak-anak dong. Kalau misalnya gara-gara bete dengan teman komsel, and then gue harus keluar gitu, pasti di sana tempat-tempatnya tuh akan ada orang-orang yang sama gitu. Akhirnya gue berdoa dan ngomong sama Tuhan, nggak tahu kenapa dia akhirnya bisa keluar dari komsel itu, dan ya Tuhan bentuk dia juga gitu kan, kayak gitu. Jadi juga cara yang ketiga, kalian itu curhat sama Tuhan dan minta sama Tuhan gitu. Ketika kalian pengen fokus sama Tuhan, kalian pengen bergabung dalam komunitas gereja gitu ya, kalian ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku pengen nih deket sama Engkau Tuhan Yesus. Pertemukan aku dengan teman-teman komsel yang membuat aku semakin dekat dengan Engkau. Jika Tuhan mengizinkan orang yang nyebelin di dalam kehidupan aku, buat aku kuat, buat aku mengerti rencanamu jauh lebih indah daripada pikiranku. Gitu. Terus juga yang keempat nih mengenai pasangannya. Pasangan dari Tuhan itu selalu yang terang dan gelap nggak bisa bersatu aja intinya gitu. Jadi carilah orang-orang dalam Tuhan gitu. Bukan berarti orang-orang dalam Tuhan gak ada masalah, pasti akan ada nyebelinnya gitu. Selama kita masih napak bumi, pasti akan ada nyebelinnya gitu. Ingat, mereka itu bukan malaikat sama kayak kita juga gitu. Nah, kita itu diminta sama Tuhan untuk menjadi terang ya. Berarti bukan cuma gue harus jadi pastor untuk jadi terang, gue harus jadi leader komsel untuk jadi terang, gue harus jadi leader pelayanan untuk jadi terang. Enggak, semua pengikutnya harus jadi terang gitu. Jadi bukan cuma mereka aja, bukan cuma pasangan kamu aja yang harus jadi terang, tapi kamu juga jadi terang lah buat pasangan kamu gitu. Minta Tuhan untuk untuk ketemukan dengan pasangan yang takut akan Tuhan. Minta diri kita sendiri juga bisa jadi contoh terang buat pasangan kita gitu. Karena pasangan dari Tuhan tuh bukan berarti gak ada masalah loh. Bisa jadi amit-amit loh, sampai dia bisa jadi abusive atau bisa jadi selingkuh, itu akan ada kemungkinan. Tapi kalian jangan takut, kalian berdoa, minta tolong Tuhan Yesus lindungin itu semua daripada yang jahat. Juga karakter kita, diri kita sendiri juga, kalian harus cross check diri kita sendiri juga, supaya kita jangan jadi batu sandungan untuk pasangan kita gitu. Jangan sampai gara-gara kita nih, ya kan, si itu nyebelinnya si cewek itu tuh padahal dia pelayanan segala macam, komsel rajin gitu, karakternya nyebelinnya gitu kan. Jangan sampai kita sendiri digituin sama pasangan kita gitu. Caranya gimana ya, kita terus jadi berkat buat sekitar kita. Ingat, kita semua masing-masing tuh punya tanggung jawab gitu di hadapan Tuhan untuk menjadi terang buat sekitar kita. Bukan gara-gara si A nih gue jadi begini nih, gara-gara si A nih, gara-gara si B nih gue jadi gini nih. No, berarti hidup kalian tuh dikontrol oleh orang lain. Kita semua punya masing-masing tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan gitu. So guys,
Aku berdoa buat kalian supaya kalian jangan pernah kecewa dengan orang-orang gereja, orang-orang komsel. Oke, yuk kembali kepada Tuhan Yesus dan fokus sama Tuhan Yesus, bukan sama manusia.